wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita belajar tentang teks cerita fantasi dengan kompetensi dasar 3.4. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1. Merinci struktur cerita fantasi. 3.4.2. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi. Orientasi, kompilasi, resolusi. 3.4.3. Menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. 3.4.4. Memperbaiki cerita fantasi dari segi diksi dan kalimat dialog, kesalahan tanda baca. Menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. 1. Memerinci struktur cerita fantasi. Setiap teks memiliki struktur tertentu. Begitu pula teks cerita fantasi. Dalam cerita fantasi, struktur teks berupa urutan peristiwa yang memiliki hubungan kausalitas, sebab akibat. Urutan peristiwa seperti itu dalam cerita disebut alur atau plot. Struktur teks atau alur atau plot dalam cerita fantasi terdiri atas bagian-bagian atau tahapan-tahapan. Secara lengkap dan berurutan, bagian-bagian atau tahapan-tahapan alur atau plot itu sebagai berikut. A. Orientasi. Bagian ini dapat berisi pengenalan tokoh, latar cerita, watak tokoh. B. Komplikasi. Bagian ini berisi timbulnya masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh cerita atau timbulnya konflik atau pertentangan antar tokoh cerita sehingga menimbulkan ketegangan. C. Klimaks. Bagian ini berisi puncak masalah atau puncak konflik atau pertentangan. Masalah atau pertentangan telah memuncak sehingga telah sampai pada puncak ketegangan. D. Antiklimaks. Bagian ini berisi peleraian. Masalah atau pertentangan sedikit demi sedikit mulai dapat diatasi. Jalan keluar telah diperoleh sehingga ketegangan mulai menurun. E. Resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian. Masalah atau konflik sudah dapat diatasi. Sudah tidak ada lagi ketegangan. Cerita sudah berakhir. Setelah kamu membaca uraian tentang struktur teks cerita fantasi di atas, sekarang kerjakan tugas berikut. Selanjutnya, bacalah cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada.
B. Tentukan struktur cerita fantasi yang kamu baca di atas. 2. Menyimpulkan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fantasi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa cerita fantasi memiliki bagian-bagian struktur atau alur yang berupa orientasi, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan resolusi. Bagian-bagian itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik bagian-bagian itu berkaitan dengan isi cerita atau peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang simpulkan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fantasi berdasarkan cerita fantasi yang telah kamu baca. Melengkapi cerita fantasi yang rumpang. Di atas telah dijelaskan bahwa sebuah cerita fantasi secara lengkap memiliki bagian-bagian orientasi, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan resolusi. Setiap bagian berisi cerita tentang tokoh atau peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian, cerita menjadi lengkap dan utuh. Di bawah ini disajikan cerita fantasi yang tidak lengkap atau rumpang. Oleh karena itu, lengkapilah cerita fantasi yang rumpang berikut. Memperbaiki cerita fantasi. Dalam menulis cerita fantasi, harus diperhatikan strukturnya. Struktur cerita fantasi secara lengkap terdiri atas orientasi, komplikasi, klimaks, antiklimaks, dan resolusi. Selain itu, harus diperhatikan juga penggunaan paragraf, kalimat, diksi, ejaan, dan tanda baca. Sekarang, perbaikilah cerita fantasi yang telah kamu lengkapi dari segi diksi, kalimat, dialog, ejaan, dan tanda baca. Menyimpulkan ciri bahasa cerita fantasi. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi berbeda dengan bahasa dalam teks yang lain. Hal itu diakibatkan cerita fantasi menyajikan rangkaian peristiwa, dan peristiwa yang disajikan merupakan khayalan atau imajinasi. Setelah kamu membaca cerita fantasi di atas, sekarang simpulkan ciri bahasa cerita fantasi. Selanjutnya, kerjakan tugas secara mandiri. Untuk penilaian belajar siswa, kerjakan tugas 1 sampai dengan 5.
Kemudian kirimkan ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.